Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil haditsis sahih, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali lagi dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah, membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala. Dan kita membaca Qismul Ibadat dari kitab tersebut, kitab As-Siyam ya, atau bab puasa. Dan kita sudah sampai pada pembahasan mubtilatu as-saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mubtilatus saumi wa hiya qismani. Hal-hal yang membatalkan puasa, dan yaitu hal-hal yang membatalkan puasa tadi terbagi menjadi dua kategori. Hiya qismani, terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, qismun yubtilu thawabas saumi las sauma nafsahu. Kategori yang membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa, namun tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Artinya orang-orang yang melakukan ini tidak membuat puasanya batal. Artinya puasanya sebagai tolab, sebagai tuntutan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Karena itu fala yajibu alaihil qada. Tidak wajib baginya qada, tidak wajib baginya mengganti puasa tersebut di luar Ramadan nantinya. Karena sebagai tuntutan, sebagai perintah pelaksanaan kewajiban, hal itu tetap dia penuhi. Tetap dia penuhi. Namun pahala dari ibadah puasanya tidak dia dapatkan. Nah, ini adalah kategori pertama. Watu sama muhbitat, dan ini disebut dengan istilah muhbitat ya. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, kategori kedua, qismun yubtilus sauma wa kadzalika tsawaba. In kana bi ghairi uzrin. Kategori yang membatalkan puasa. Artinya puasanya dengan hal tersebut menjadi batal dan dia berarti belum memenuhi tolab atau tuntutan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan konsekuensinya nanti dia wajib qada. Dia wajib qada di luar bulan Ramadan. Naqismun yubtilus shauma wa kadzalika tsawab. Demikian juga membatalkan pahala puasa jika yang dia lakukan itu tanpa uzur. Jika yang dia lakukan tanpa uzur. Namun jika ada uzur maka tidak ya. Namun tetap puasanya menjadi tidak sah gitu ya. Atau nanti ada perincian tentang hal-hal yang mufattirat ini ya. Ada perincian nanti di pembahasan berikutnya. Jadi ringkasnya kategori kedua ini membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya. Fayajibu fihi al-qada'u. Maka wajib untuk kategori kedua ini qada, yang mengganti pelaksanaan puasanya di luar Ramadan nantinya.
Watusamma, dan kategori ini disebut dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, pembatal puasa. Nah, yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah kategori yang pertama, yaitu al-muhbitat. Baik. Al-qismul awal, kelompok pertama atau kategori pertama, al-muhbitat. Al-muhbitatu, hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau pembatal-pembatal pahala puasa. Wahiyya ma tubtilu thawaba as-saumi, yaitu ia adalah sesuatu atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa pada puasanya, dari puasanya, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, artinya tidak mendapatkan pahala dari puasanya, dan yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa haus saja. Dan ini mengisyaratkan atau menunjukkan pada orang yang berpuasa yang melakukan hal-hal yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Baik. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki nomor 1 ya. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna as-shaim. 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Nanti ada maknanya, yaitu al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wan nazaru bisyahwah wal yaminul kadzibah. Yaitu perbuatan dusta, kemudian ghibah, kemudian namimah, adu domba, kemudian memandang dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Qala al-ulama, para ulama berkata, makna yuftirna as-saim, makna yuftirna as-saim tadi dalam redaksi khamsun yuftirna as-saim, ayyuhbitna ajrahu wa yubtilna thawabahu, yaitu menghapus atau membatalkan pahala puasa, ya. Rawahu Ad-Dailami fi Al-Firdaus, ya. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, dalam kitab Al-Firdaus. Wa dzakarahu Al-Munawi fi Faydul Qadir, dan disebutkan juga oleh Al-Munawi dalam Faydul Qadir. Baik, nanti saya sebutkan atau sedikit hal yang berkaitan dengan riwayat Ad-Dailami ini, ya. Kemudian apa saja al-muhbitat itu? Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah. Wahia dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yaitu kamu atau Anda menyebut tentang saudara muslim Anda, ya, tentang saudara muslim Anda, tentang sesama muslim, menyebut hal-hal yang tidak dia sukai tentang dirinya. Walau kunta shadiqan, meskipun Anda benar dalam penyebutan tersebut, maksudnya sesuai fakta. Jadi kalau kita menyebut seseorang dengan hal-hal yang jelek pada orang tersebut, yang ya umumnya dia tidak akan suka mendengar hal itu, maka itu namanya ghibah, ya. Maka itu namanya ghibah. Meskipun ya yang kita katakan itu benar gitu tentang orang itu. Baik, dan ghibah pada hukum asalnya adalah haram, kecuali pada beberapa hal yang dikecualikan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang di sini ada catatan kaki, ya, nomor 3, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, ya, lagi-lagi riwayat Ad-Dailami, as-shaimu fi ibadatin min hini yusbihu ila hin yumsi malam yaghtab fa idza ightaba kharaqa saumahu. Rawahu Dailami. Orang yang berpuasa masih dalam keadaan ibadah sejak pagi hingga petang hari selama dia tidak melakukan ghibah. Dan jika dia melakukan ghibah,
maka dia telah membatalkan atau membakar atau menghilangkan puasanya. Maksudnya dia merobek ya puasanya. Maksudnya adalah eh, dia menghilangkan pahala puasa. Dia menghilangkan pahala puasanya. Ya, kharaqa saumahu. Dia mengoyak atau merobek puasanya. Maksudnya adalah dia membatalkan pahala puasanya. Riwayat Imam Ad-Dailami. Em, dan apa namanya dua riwayat dari Ad-Dailami di sini ya. Ini eh, saat saya mengecek kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi, ya, ada beberapa penilaian para ulama tentang hadis-hadis yang disebutkan ini ya dan yang semisal dengannya dan umumnya ya derajat hadis ini dan apa derajat para rawinya ya, antara hadis ini antara dhaif jiddan ya antara sangat dhaif dan ada juga yang palsu ya maudhu'. Sehingga ya hadisnya ini memang tidak bisa dijadikan landasan. Allahu a'lam. Hanya saja maknanya tidak keliru ya, maknanya tidak keliru. Sehingga ya benar saja pernyataan bahwa hal-hal yang disebutkan di sini adalah muhbitat ya, adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Allahu a'lam. Baik. Kemudian yang kedua, ya hal yang membatalkan pahala puasa yang kedua adalah an-namimah. An-namimah. Wahia naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Yaitu uh, apa namanya menyampaikan ucapan ya, menukilkan ucapan kepada orang lain dengan tujuan untuk melahirkan perselisihan, melahirkan pertikaian, melahirkan kekacauan. Eh, kita bisa terjemahkan namimah ini dengan adu domba ya. Jadi dengan dia mengucapkan ini begini 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 ya akhirnya terjadi permusuhan dan semisalnya. Baik. eh, Kemudian yang ketiga al-kadzib wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai faktanya, al-kadzib ya dusta. Kemudian yang keempat an-nazaru lima yahrumu au lima yahil bisyahwah ai bi an yaltadza bin nazar. Yang keempat adalah memandang sesuatu yang haram atau memandang sesuatu yang halal dengan syahwat. Artinya dia bernikmat-nikmat dengan pandangannya tersebut. Ya. Nah ini juga membatalkan pahala puasa. Memandang yang haram jelas ya. Perempuan apa ajnabiyah gitu yang dia pandangi misalnya. Maka ini haram. Atau memandang yang halal baginya. Istrinya misalnya dia pandang halal. Tapi dengan syahwat. Yang seharusnya orang yang sedang dalam keadaan puasa meninggalkan hal itu. Nah maka ini juga termasuk yang membatalkan pahala puasa. Baik. Kemudian yang kelima al-yaminul kadzibah ay al-haliful kadzib. Sumpah palsu ya. Sumpah palsu dan ini juga termasuk hal yang membatalkan pahala puasa ya, hal yang membatalkan pahala puasa. Yang keenam, yang terakhir yang disebutkan di sini qauluz zuri wal fuhsyi wal amalu bih. Yaitu perkataan zur ya. Perkataan zur ini adalah semua perkataan yang melenceng dari al-haq, yang melenceng dari kebenaran. Jadi banyak ya kedustaan, kesaksian palsu, sumpah palsu dan segala macam itu termasuk qauluz zur. Kemudian al-fuhush ya. Ini adalah sesuatu yang apa ya yang menyimpang gitu ya. Hal-hal hina yang
terjadi gitu, hal-hal hina yang dilakukan, atau perbuatan keji gitu ya, atau perkataan keji. Wal amalu bih, dan perbuatan zur, mmm, serta ya al-fuhsy itu juga ya. Yaitu, ya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Atau, sebagian ulama memaknainya, eee, seseorang yang, apa namanya, berperilaku seperti sesuatu padahal faktanya tidak seperti itu, faktanya tidak seperti itu, wallahu a'lam. Atau bisa kita buat garis besarnya bahwa ini adalah semua perkataan ataupun perbuatan yang menyelisihi kebenaran, atau, perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan, petunjuk syariat, ya. Baik. Wa fil hadithi man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur dan mengamalkan perbuatan zur, maka Allah tidak memerlukan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau puasa ya maksudnya. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang melakukan, qauluz zur wal 'amalu bih ini puasanya tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, selesai ya penyebutan, 6 hal muhbitat di sini, dan kembali lagi, al-muhbitat di sini adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Artinya orang yang melakukannya maka puasanya tidak berpahala, tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ibadah puasanya dari sisi tuntutan tetap sah, tetap sah. Jadi dia tidak punya kewajiban qada Ramadan. Kalau terjadi pada seseorang di bulan Ramadan atau di satu hari di bulan Ramadan dia melakukan hal-hal semacam ini, maka apa yang perlu dia lakukan? Yang pertama dia lanjutkan puasanya karena puasanya tidak batal ya. Dia lanjutkan puasanya dan apa yang dia lakukan dari muhbitat ini karena ini juga adalah perbuatan haram secara umum, maka yang perlu dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, ini semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan al-mufattirat, dan ini pembahasan yang cukup panjang. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.